Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan dari saya, Abah. Tadi untuk tafsiran ya ayuhan nasu butu robbakum. Jadi titik tekannya adalah kita harus intinya ubudiyah kepada robbakum. Yang saya tanyakan, apabila kita sebagai khotim yang berkhidmah pada ba'du solihin katakan, itu misalkan kita pengen ubudiyah yang totalitas, tapi kita di satu sisi harus khidmah secara totalitas pada dewan masyayikh misalkan, itu korelasi yang tepat antara ubudiyah kita sama Allah dan khidmah kita sama makhluk yang kita anggap tabaruk itu pripun Abah? Korelasi antara ubudiyah kita yang totalitas dan khidmah kita yang totalitas. Terima kasih. Semoga Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah itu dari kata apa ya, abadah, itu maknanya itu kalau dalam bahasa Arab itu adzul wal inkisar. Adzullu wal inkisar itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya ibadah, ubudiyah, abadah. Makanya ada abdun itu jamaknya bisa abidun, jamaknya bisa ibadun. Kita sering menyebut nahnu ibadullah, bukan nahnu abidullah. Ini ya. Nanti akan kita coba menjelaskan maknanya ya. Tapi yang ingin saya sampaikan itu adalah, jadi abadah itu dari makna dalam bahasa Arabnya itu adzullu wal inkisar. Kalau kita khidmah itu tidak boleh jatuh kepada zullun dan apa? Inkisar ya. Sehingga ketakutan kita kepada satu sosok itu sama atau mendekati seperti takut kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tetapi yang khidmah di luar itu seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud ya, yang hidupnya mengabdi kepada Kanjeng Nabi, begitu. Karena pengalaman Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islamnya kan juga agak aneh ya. Masuk Islamnya itu kan karena dia menggembala kambing, lalu Kanjeng Nabi sedang jalan-jalan, merasa haus, minta kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, saya kepingin minum. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, ini bukan kambing saya, sehingga saya tidak punya kapasitas untuk memberikan terhadap Anda. Dia tidak tahu tentang Muhammad pada saat itu. Terus kata Kanjeng Nabi, ada nggak kambing yang masih perawan, yang belum pernah punya powan? Ya ada ini. Sama Kanjeng Nabi dipegang-pegang susunya itu, kemudian keluar susu banyak, lalu diperas, lalu diminum bersama-sama Kanjeng Nabi. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu melihat itu, tanyanya juga agak aneh. Itu tadi mantranya apa? Jadi yang dipikir itu malah mantranya. Mantranya apa katanya? Kanjeng Nabi itu, anta abdun mu'allam, kata Kanjeng Nabi. Kamu itu hamba yang terdidik. Nah, sejak saat itu dia tertarik dengan Kanjeng Nabi, lalu masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu karena memang ada peristiwa seperti ini yang membuat
Abdullah bin Mas'ud itu sangat kagum kepada Kanjeng Nabi. Karena begitu masuk Islam, dia langsung menghamba kepada Kanjeng Nabi, menghamba dalam artinya sebagai manusia biasa, bukan menghamba sebagai Tuhan, ya, bukan menghamba sebagai ini, tapi menghamba sebagai ini. Ya, maka status dia itu khodim, ya, khodimnya Kanjeng Nabi, tetapi tetap pada kapasitas Nabi sebagai seorang hamba. Ya, makanya ada khilaf di antara para ulama bagaimana kalimat abdun itu disandarkan sebagai nama tidak kepada Gusti Allah. Karena kalau di Mesir itu namanya Abdur Rasul, ya. Itu ya banyak yang tidak memperbolehkan. Walaupun sebagian kecil ada yang memperbolehkan, ada yang mentakwil hambanya yang mengutus Rasul, ya. Tapi kalimat abdun ini loh, ya, gitu. Jadi jangan sampai terjadi ingkisar. Nah, ada batas-batas lagi ingkisar dengan adzullu itu sampai batas mana? Karena dalam riwayat-riwayat yang lain itu juga dalam agama kita itu ada riwayat-riwayat mencium kaki. Ya, sebagian itu ada yang mencium kaki. Ada orang yang melihat sosok Nabi dengan kehebatannya lalu mencium kaki Nabi dan Nabi tidak marah. Nah, yang seperti ini itu sudah pada batas disebut sebagai dzul dan ingkisar atau tidak? Maksudnya seperti melihat sosok yang super power yang itu atau tidak? Nah, kalau menurut fikih-fikih kita, asal itu dilakukan dengan tepat dan kepada orang yang tepat, ya tidak masalah. Tapi jangan sering-sering. Tetap ada kalimat jangan keterlaluan. Juga jangan diberikan kepada orang yang tidak tepat. Hanya karena dia menjadi penguasa atau dia berjasa kepada kita, tiba-tiba kita mencium kakinya, itu jelas. Walaupun mungkin tidak batas kepada kalimat adzullu wal ingkisar, tetapi itu tetap tidak diperbolehkan, gitu ya. Gitu. Tapi kalau itu tepat, banyak ulama-ulama kita yang masih menolerir karena ada riwayat-riwayat ini. Ya. Ini memang agak wilayah-wilayah ini memang agak repot, ya. Batas daripada orang merasa dirinya itu benar-benar menghamba yang sehingga yang di depannya itu kayak Tuhan gitu loh. Itu loh yang tidak diperbolehkan, kayak Tuhan, kayak ini. Tapi kalau masih batas-batas yang sangat-sangat wajar, ya, itu ya itu belum sampai kepada apa yang disebut dalam tradisi kita itu, buku-buku kita dengan kalimat adzullu wal ingkisar itu tadi. Karena sebagian orang itu agak kebablasan. Saya dulu pernah di Mesir itu sama adik saya itu ziarah di makamnya Sayyidah Nafisah. Nah, ada orang itu tiba-tiba nyelonong, itu tiba-tiba sujud. Tiba-tiba sujud. Sama adik saya itu terus ditarik orangnya. Tarik. Walaupun orang Mesir, ya, agak riskan juga sih, ya, orang Indonesia narik orang Mesir kan kayak, kalau orang Mesir narik orang Indonesia kan biasa, ya mungkin. Tapi ini ada yang nyelonong ziarah kok pakai apa? Sujud itu ditarik. Jangan, itu enggak boleh itu. Karena yang seperti ini sudah mempertontonkan, meski mungkin hatinya, tapi perilakunya sudah menunjukkan apa? Zul yang ini. Tapi kalau dan orang memang umat Islam sendiri itu ya ada agak berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya kayak begini lagi, ya, untuk masalah khidmah dan sebagainya itu ya. Kanjeng Nabi itu beberapa kali menyetai, apa itu ya, nyetai, tahlik.
kurma di pamah terus diberikan kepada anak kecil, itu bahasa fikihnya itu namanya tahnik. Beberapa kali Kanjeng Nabi, misalnya anaknya Abu Tolhah, anaknya Abu Tolhah itu begitu lahir, karena peristiwa lahirnya itu agak unik itu maksudnya sejak hamil pertama itu sudah unik, karena Abu Tolhah itu pergi, ya Abu Tolhah itu pergi, anaknya sedang sakit, dia pergi sama Kanjeng Nabi, anaknya sedang sakit, pulang-pulang ketemu dengan istrinya, tanya bagaimana anaknya, baik-baik, anaknya sekarang sudah tenang itu maksudnya mati, tenang mati. Tapi dipahami oleh suaminya sehat, sudah sembuh. Padahal, wah tenang sekali anak kamu. Padahal itu mati. Karena diomongin kayak gitu, akhirnya dia kumpul sama istrinya itu. Habis kumpul, baru tahu kalau anaknya mati. Sowan kepada Kanjeng Nabi, marah sama istrinya dipanggil, niatnya apa? Walhasil didamaikan oleh Kanjeng Nabi, masing-masing itu niatnya baik, terus didoakan. Dari kumpul itu istrinya apa? Hamil. Maka anaknya itu yang dari hasil yang agak lucu tadi itu, begitu lahir bapaknya langsung pesan sama kakaknya, lahir langsung bawa pada Kanjeng Nabi sambil dibawain kurma. Orang yang pertama kali memberi makan Kanjeng Nabi, terus kurmanya dimakan sama Kanjeng Nabi, terus diberikan kepada ini. Terus ada lagi anaknya Abu Musa al-Asy'ari, ada lagi banyak tahnik itu. Nah, tahnik itu kan nyun sewu ya. Tahnik itu kan berarti artinya ludahnya Kanjeng Nabi itu ikut ketelan bayi kan ya. Kalau saya mentahnik itu berarti kan ludah saya masuk ke dalam perutnya ini gitu. Nah, menurut banyak ulama kita, sekarang pertanyaannya begini, ini itu khususiatur Rasul atau boleh dilakukan oleh siapapun yang menurut orang yang punya anak itu orang baik. Orang baik itu membawa berkah. Ulama-ulama ya banyak yang mengatakan itu tidak khusus Nabi, sehingga tahnik itu tidak khusus Nabi. Siapapun yang dianggap punya berkah, orangnya soleh, ahli ibadah, ahli ini, berhaklah dia. Tetapi dipastikan yang seperti ini tidak sampai kepada menganggap orang yang memberi tahnik itu sebagai perwakilan Tuhan, sehingga kita menganggapnya zul dan apa itu ingkisar. Itu aja sebagian tokoh-tokoh umat Islam itu ada yang tidak mau. Itu sudah nggak layak. Itu yang bisa seperti itu hanya Kanjeng Nabi. Itu aja banyak yang tidak mau. Tapi banyak ulama yang kemudian mau. Ya. Jadi batas-batas antara mana yang sudah pada dzul wal ingkisar dan tidak itu memang ulama kita sendiri ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Tapi masing-masing kita pastikan bahwa baik yang mengatakan boleh atau tidak itu kita pastikan pasti dia tidak jatuh kepada apa? Adzul wal ingkisar. Dzul wal ingkisar itu kayak contohnya kayak tadi itu loh, kayak berhala itu. Sudah tahu nggak ngapa-ngapain disuruh ngerobohkan itu nggak berani, wedi. Nah, itu namanya adzullu apa? Wal ingkisar. Tapi kalau di luar batas-batas itu, ya itu masih banyak dalil-dalilnya. Ya ulama hingga pada zaman sahabat itu juga berbeda antara satu dengan yang lainnya soal masalah ini, masalah khidmah dan lain sebagainya. Riwayat yang sangat terkenal tentang Khalid bin Walid ketika perang. Topinya itu saat perang itu pernah topinya itu enggak kepake. Topinya itu ketelingsut entah di mana. Itu dia enggak berani perang.
Tentara-tentara yang lain itu disuruh nyarikan mana topi saya. Mau perang kok golek topi, padahal dia panglima. Sehingga sebagian dari tentara itu ada yang protes, kamu itu panglima kok malah ngurusi topi. Itu kata Khalid bin Walid, kamu tuh enggak tahu di topi saya itu ada rambutnya Rasulullah. Itu kata Khalid bin Walid. Sejak saya pakai itu, kalau itu saya enggak pernah kalah. Saya khawatir kalau perang tidak pakai topi itu saya bisa kalah. Ada lagi yang pesen kalau saya mati nanti tolong ini disertakan, ini rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau pada batas-batas seperti ini banyak ulama yang menggunakan, tetapi jangan sampai jatuh kepada perasaan yang di depan saya ini adalah perwakilan Tuhan. Nah itu yang kemudian memang larangan. Walaupun batas-batas ini antara satu ulama dengan ulama yang lain itu agak agak berbeda. Nah, gitu ya. Makanya tadi yang saya sampaikan kalimat abdun itu di sini juga disebut ya ketika menyebut Kanjeng Nabi nanti itu kan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalimat yang dipakai itu adalah apa? Abdina. Abdun itu artinya seorang hamba. Muhammad itu sehebat apapun dia adalah seorang hamba. Ya, dia seorang hamba. Karena itu Kanjeng Nabi itu ada orang-orang yang sangat mengagumi. Itu Kanjeng Nabi juga memberi balen, apa itu ya? Memberi perimbangan. Jangan sampai jatuh kepada kebablasan. Makanya Kanjeng Nabi itu kepada sahabat itu kepada orang lain, kalau ada tokoh lewat Kanjeng Nabi kadang-kadang bilang begini, ayo berdiri, hormati tokoh itu. Tapi kalau Kanjeng Nabi sendiri, kalau ada sahabatnya kok berdiri untuk Nabi, dimarahi. Jangan berdiri, sehingga Kanjeng Nabi itu datang kayak gini itu nggak ada yang berdiri, kenapa? Ya takut. Tapi kalau ada orang lain, Kanjeng Nabi malah kadang-kadang nyuruh berdiri. Apa yang bisa kita maknai coba? Misalnya gini, tiba-tiba ada tokoh datang, ini saya misalnya Nabi ini ya, ada tokoh datang, berdiri, hormati. Tapi Nabi sendiri kalau datang, sahabatnya kok berdiri, marah. Karena kalau saya merasa itu Kanjeng Nabi sedang, ini kalau saya tidak begitu, itu orang akan fanatik yang luar biasa kepada Nabi dan bisa-bisa nanti seperti Nabi Isa. Ayo Kanjeng Nabi itu kadang-kadang mempertontonkan dirinya sebagai manusia itu, Insya Allah luar biasa Kanjeng Nabi itu. Wetenge lesu didemonstrasikan, atau waleni, dikei apa? Batu. Kanjeng Nabi kalau sakit ya dilihatkan, kalau saya ini apa? Sakit. Apalagi Kanjeng Nabi di rumahnya Sayyidah Aisyah, mohon maaf ya, Sayyidah Aisyah banting apa? Banting nampan istrinya, itu yang ngumpulkan Kanjeng Nabi. Dikumpulin dia apa? Karena Sayyidah Aisyah sedang marah pada saat itu. Karena ada satu peristiwa yang ini ya, orang Nabi yang apa namanya? Yang memungut. Kenapa ya? Karena ingin memperlihatkan ya saya ini manusia biasa aja, enggak seperti nah gitu. Biar orang tidak jatuh kepada menganggap Muhammad itu giginya pecah. Pokoknya yang seperti ini Kanjeng Nabi itu benar-benar mempertontonkan ini. Kakinya ya abuh barang. Nabi. Jadi saya pikir nah itu ya. Jadi itu bukan berarti kemudian tidak boleh apa namanya ta'zim kepada seseorang. Kanjeng Nabi juga di satu sisi Kanjeng Nabi juga tidak marah ketika Kanjeng Nabi itu tidur keringetan
Keringetnya diperes dilebokno nenggone botol sama Ummu Sulaim. Kanjeng Nabi juga enggak marah itu. Keringet dilebokno di botol. Keringetnya siapa? Keringetnya Kanjeng Nabi. Di satu sisi. Yang di kemudian hari dibuat dibuat apa itu? Dibuat berkah oleh para sahabat-sahabat. Ya, tapi jadi kadang Kanjeng Nabi itu kesini, kadang Kanjeng Nabi apa? Kesini untuk membuat perimbangan-perimbangan. Kamu boleh hormat kepada saya, tapi jangan jatuh kepada itu tadi. Penganggapan seakan-akan saya ini perwakilannya Tuhan, perwakilan ini itu ya. Sampai pada wilayah itu yang kemudian sangat-sangat dihindari oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW.